مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pemirsa Yumu TV yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang materi usul fikih dalam kitab Lubbil Usul. Berikut Kitab Lubbil Usuli Mukhtasaru Jam'il Jawami'i. Kitab Lubbil Usul itu merupakan mukhtasar atau ringkasan dari kitab Jam'il Jawami. Ini dua pengarangnya berbeda dari dua kitab ini. Adapun Lubbil Usul dikarang oleh Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari. Sedangkan kitab Jam'il Jawami dikarang oleh Syekh At-Taj As-Subki, merupakan ulama kenamaan madhab Syafi'i. Baik, secara makna Lubbil Usul saja sudah menggambarkan kalau ini adalah ringkasan, yaitu intisari dari ilmu usul fikih konteksnya di sini. Adapun Jam'ul Jawami yang diringkas kitab induknya ini 2 juz, merupakan kitab yang mengumpulkan dari usul fikih yang ada. Maka tak heranlah jika mempunyai nama Jam'ul Jawami, kumpulan dari kumpulan yang ada. Selanjutnya kita akan masuk pada muqaddimah. Kenapa kita kok belajar usul fikih? Apa urgensinya? Baik, pada kitab Lubbil Usul di muqaddimah kita akan menemukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil wusuli ila ma'rifatil usuli. Stop di sini dulu. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, alladzi yang wafaqana, yang telah memberikan taufik pada kita. Taufik itu apa? Waffaqona ini fi'il madhi, maknanya memberikan taufik. Taufik merupakan kesesuaian antara keinginan Khalik dan makhluk. Maka dalam syarahnya, kitab Lubbil Usul ini mempunyai syarah, yaitu kitab Ghayatul Usul yang dikarang oleh penulis yang sama, yaitu Yahya Zakaria Al-Ansari tadi. Beliau menulis sebuah syarah penjelasan dari kitab Lubbil Usul. Karena saking ringkasnya kitab ini, maka perlu kiranya untuk dijelaskan lagi agar lebih jelas. Maka wafaqona di sini bermakna khalaqa fina qudratan. Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk apa? Untuk lil wusuli, untuk nyampai, untuk bisa nyampai ila ma'rifatil usuli, pada mengetahui atau memahami ilmu usul fikih di sini konteksnya. Walaupun pada prakteknya ada usuluddin juga. Baik, ini penting. Kenapa penting? Pertama, taufik, karena dalam kaidah yang biasa kita dengar, yaitu ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya berkehendak, Anda berkehendak, Allah berkehendak. Sekarang kalau semua berkehendak, kehendaknya kita beda dengan kehendaknya Allah, maka mustahil kehendak kita bisa terwujud. Maka terwujudnya apa yang kita kehendaki itu mesti karena pada saat itu Allah juga berkehendak yang sama, sehingga itulah yang dinamakan taufik, persesuaian keinginan Khalik dan makhluk. Maka untuk belajar ilmu usul fikih ini tidak hanya kita saja yang punya keinginan. Kalau Allah tidak menginginkan kita bisa, ya nggak bisa.
maknanya seperti itu, maka pertama penting kita untuk meminta taufik kepada Allah. Yang kedua, wa yassara lana, dan Allah memudahkan lana pada kita suluka aituhula, masuk menapati manahija, jalan-jalan, jamak dari manhaj. Kenapa kok di sini diibaratkan dengan jalan? Ai turukin hasanatin, yaitu jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang baik. Kenapa kok diibaratkan dengan jalan? Tentu karena usul fikih di sini adalah ilmu atau jalan untuk mengetahui, memahami Al-Quran dan hadis. Boleh dari kita mengatakan mari dan harus kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, ya memang benar. Akan tetapi kalau pemahaman kita tidak kembali pada apa yang dahulu Allah ajarkan pada Nabi, Nabi ajarkan pada sahabat, ya, Nabi melalui malaikat Jibril, sedangkan sahabat diajarkan ke tabi'in yang kemudian diringkas, ditulis pertama kali cara memahami Al-Quran dan hadis itu melalui usul fikih yang disebut dengan kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kitab itu berisi tentang bagaimana dalil Al-Quran posisinya, bagaimana hadis, bagaimana memahami Al-Quran dan hadis dengan kias, padahal kias itu pemikiran, dalil akli, dalil akal, pemikiran, sehingga jelas itu bisa didapati jauh sebelum Islam yang dibawa Nabi itu muncul, yaitu pada masa Aristoteles sudah ada ilmu kias dalam ilmu yang disebut ilmu mantik, silogisme dan seterusnya. Akan tetapi tak semuanya dari ilmu-ilmu yang ada di mantik, silogisme, kias itu bisa untuk diterima untuk memahami Al-Quran dan hadis. Nah, maka batasan-batasannya sampai mana itu para sahabat sudah memberikan sebuah peringatan, membahas sebuah kaidah-kaidah, tapi kaidahnya belum sampai tertulis, sehingga pada masa Imam Syafi'i barulah tertulis. Demikian pula Al-Hadis, tidak semuanya pada zaman sahabat tertulis, sampai pada zaman Umar bin Abdul Aziz baru memerintahkan Imam Malik untuk menulis namanya kitab Muwatta. Dan selanjutnya bahkan kitab yang terkenal, kitab hadis Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari, itu usianya masih dahulu Imam Asy-Syafi'i. Berarti kitab Ar-Risalah ini cara memahami Al-Quran Al-Hadis itu ditulis awalnya oleh Imam Syafi'i. Bukan berarti beliau ini adalah mengada-ada, bukan, tidak. Memang sudah ada sebelumnya, seperti Imam Abu Hanifah, itu ahli usul fikih sudah, tapi penulisannya belum. Sebagaimana hadis, penulisannya memang belum nyampe pada saat itu, dan baru sedikit kalau bicara soal hadis pada zaman Imam Syafi'i. Pada imam berikutnya barulah muncul seperti Imam Ahmad bin Hanbal dengan Musnad Ibn Hanbalnya, dan Imam Bukhari, Imam Muslim setelah Imam Syafi'i. Baik, para pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah, ini posisinya kitab usul fikih yang begitu penting. Jadi jangan kita menggunakan Quran hadis, kita kembali ke Quran hadis saja, tapi pemikiran kita untuk memahaminya tidak apa yang diajarkan oleh Rasulullah pada sahabat, pada para tabi'in dan seterusnya, tidak sama dengan cara memahami mereka pada Al-Quran hadis. Ini namanya menggunakan hawa nafsu kita memahami Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, biquwatin, dengan kekuatan, auda'aha, yang Allah titipkan kekuatan tersebut fil uquli, dalam akal-akal. Dalam akal kita terdapat anugerah untuk bisa berpikir, karena ilmu usul fikih itu nanti berkotak-katik pada masalah yang lumayan banyak, mulai dari ilmu tafsir, hadis, memahami Quran dari sisi tafsirnya, nanti ada metode nasikh wal mansukh di Ar-Risalah sudah ada itu. Sedangkan nanti posisinya kitab Jamul Jawami' dan lebih usul
ini kitab belakang yang meringkas dari yang sudah ada jauh sebelumnya, yang berserakan itu dikumpul-kumpulkan lagi nanti jadi kitab namanya Jam'ul Jawami, yang diringkas kemudian menjadi Lubul Usul yang mau kita bahas ini. Baik, auda'aha yang Allah letakkan kekuatan itu fil uquli, dalam akal kita. Jadi akal ini kalau mau memahami Al-Quran hadis ada peranannya. Seperti kita belajar memahami Al-Quran dengan nahwu sharaf, dengan balaghah, dengan nanti ilmu kias, mantik dan seterusnya, itu ada kiasnya yang bisa diterima, ada yang enggak. Seperti dari kias sebanyak itu, kias sahsatoh diantaranya itu tak diterima oleh ahli usul fikih untuk dipakai memahami Al-Quran hadis. Bagaimanapun ada majas, ada macam-macam itu yang ada di dalam ilmu balaghah, mana yang bisa diterapkan untuk memahami Al-Quran hadis, mana yang tidak, itu sudah ada di kajian usul fikih ini. Ilmu nahwu sharaf pun demikian, bagaimana penerapannya untuk memahami Al-Quran hadis. Jadi kalau nahwu sharaf saja itu masih belum aplikatif untuk memahami Al-Quran hadis langsung, belum bisa diterima 100%. Tapi kalau usul fikih memang ilmu-ilmu yang ada itu semuanya, ilmu alat, ilmu grammar Arab itu semuanya, ilmu alat Arab itu yang sudah dipilih-pilih, yang sudah diayak untuk khusus memahami Al-Quran dan hadis. Sehingga perlu penalaran fil uqul ini, bikuatin auda'aha fil uqul. Selanjutnya wassalatu wassalamu ala Muhammadin, dan salawat salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad. Salawat sudah masyhur di sini, arti dari salawat adalah rahmah. Kalau dari Allah itu rahmah. Kalau dari malaikat maknanya istighfar, kalau dari manusia namanya tadarruk dan doa. Adapun salam bermakna taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wa alihi, dan semoga salawat salam tercurahkan pada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, dan seterusnya tadi. Wa sahbihi ini ismul jam'i, yaitu isim mufrad tapi artinya jamak. Al-faizina, yang beruntung mereka itu minallahi, dari Allah, karena mendapatkan apa, keuntungan apa, bil qabuli, dengan diterimanya amal mereka. Wa ba'du, dan setelahnya yang sebut tadi, yaitu membaca bismillah, sholawat salam, alhamdulillah, sholawat salam. Fahadha, maka inilah mukhtasarun, kitab ringkasan fil asulaini, dalam menjelaskan dua kitab usul, yaitu usulul fikih dan usuluddin, wa ma ma'ahuma, dan apa yang menyertainya. Perlu diketahui kenapa dibahas dua usul fikih dan usuluddin, karena tak bisa lepas kita membahas usul fikih tanpa usuluddin. Usuluddin diantaranya tentang perbedaan madhab ilmu kalam seperti Mu'tazilah, Syiah dan seterusnya. Dalam pembahasan Syiah, an-nasikh wal mansukh, amandemen hukum yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak berlaku. Karena apa? Karena apa yang pernah dilakukan Nabi, yang pernah dikatakan Nabi, mustahil itu salah dan diganti dengan peraturan berikutnya, karena Nabi itu maksum. Akan tetapi bagi orang ahlu sunnah wal jamaah, al-nasikh wal mansukh kalau disuruh oleh Rasulullah sendiri, ya itu bisa. Semisal nikah mut'ah atau kawin kontrak. Kawin kontrak pada awal-awal Islam diperbolehkan, akan tetapi pada periode selanjutnya akhirnya Rasulullah pun melarang. Maka pelarangan inilah yang disebut dengan amandemen hukum yang pertama, yang disebut dengan an-nasikh wal mansukh. Mana yang menghapus, mana yang dihapus. Dan ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Demikian pula Mu'tazilah.
Maka cara memahami Al-Quran dan hadis yang kayak begini inilah tinggalan dari para ulama-ulama soleh, ulama-ulama salaf terdahulu yang memang dipahami oleh para sahabat, yang dicatat oleh Imam Syafi'i. Ada di dalam kitab Ar-Risalah namanya An-Nasikh wal Mansukh. Maka di sini nanti tetap menyinggung masalah usul din juga. Wama ma'ahuma, dan apa yang menyertai keduanya yang masih berhubungan. Ihtasortu, saya meringkas wihi dalam kitab Mukhtasar ini dari kitab apa? Mukhtasar Jam' al-Jawami, dari kitab Jam'il Jawami saya ringkas di dalam Mukhtasar yang disebut Lubbil Usul ini. Lil alamati, Jamil Zawami ini miliknya siapa? Miliknya lil alamati, miliknya orang yang sangat alim, yaitu At-Taj As-Subki, Imam Taj As-Subki rahimahumullah. Wa abdaltu minhu, dan saya gantikan minhu dari kitab Jamil Jawami itu tadi, saya gantikan ghairal mu'tamadi, dalil pendapat-pendapat yang tidak mu'tamad, yang tidak kuatkan pendapat tersebut, tidak bisa pakai pijakan wal wadihi, dan yang tidak jelas masih atau ke ghaira ya, ghairal wadihi bihima, saya gantikan dengan apa? Bihima, dengan yang mu'tamad, dan wa al wadih, dengan yang bisa pakai pijakan, dan yang wadih yang jelas dalil-dalilnya. Ma'asiyadatin hasanatin, disertai dengan tambahan-tambahan yang bersifat bagus. Wa nabahtu, dan saya beri peringatan ala khilafil mu'tazilati, ketika berbeda dengan golongan Mu'tazilah dengan lafaz indana, redaksi indana. Jadi kalau ada kata-kata nanti di kitab ini indana, itu maksudnya memberi peringatan Syekh Zakaria ini bahwa ini berbeda dengan orang Mu'tazilah. Indana menurut kami ahli sunnah. Wa rihim, dan selainnya Mu'tazilah bil aswakhi, dengan lafaz al aswakhi ghaliban, secara umum nanti kalau ada pendapat yang berseberangan dengan Mu'tazilah dan seterusnya yang bersifat kuat pendapat tersebut, akan diungkapkan dengan istilah al-asah yang paling sahih begini. Selanjutnya wasama itu, dan saya sebut kitab ringkasan tersebut Lubal Usuli dengan kitab Lubul Usul. Saya sebut sama itu Lubal Usuli rajian, seraya mengharap minallahi, dari Allah, al-qabula, diterimanya amal, qabul, diterimanya amal. Wa as'aluhu, dan saya meminta kepada Allah an-naf'a, untuk diberi kemanfaatan, an-naf'a, untuk diberi kemanfaatan bihi, dengan mu'alif ya, mu'alifnya semoga kena manfaat dari kitab ini, koreknya juga pembacanya, mustamiknya, pendengarnya, dan seluruh umat Islam yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, moga ada guna manfaatnya kitab ini. Fa'inahu, maka sesungguhnya Allah khairu ma'mulin, zat yang paling bagus untuk diharap. Wa hasiru, dan teringkas, maksuduhu, apa maksuduhu, maksudnya, tujuannya dari kitab Lubbil Usul ini, ringkasannya, daftar isinya adalah fi muqaddimatin, yaitu terdiri dari muqaddimat, pendahuluan-pendahuluan. Yang kedua wasaba'ati kutubin, dan terdiri dari 7 kitab.
kitab 1, kitab 2, kitab 3 dan seterusnya. Di antaranya ada nanti yang akan membahas tentang Alkitab was sunnah, kitab sunnah, ijma', qiyas, istidlal, sampai ta'addul wa tarjih, wa tarajih, itu ada sendiri kitab-kitabnya yang membahas itu. Muqaddimah nanti, muqaddimat membahas tentang ta'rifil hukmi wa aqsamihi dan seterusnya. Sehingga ini seperti daftar isi. Demikian kita lanjut pada materi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.